Oke, jadi ini konsep 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya berlaku bagi anak-anak, ibu bapak, tetapi juga bagi kita orang dewasa, baik itu dalam settingan sekolah. Kalau misalkan dalam settingan sekolah itu berarti kita sebagai tenaga pendidik dan kependidikan. Kita pun memiliki 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di hari ini, di tempat ini dengan keadaan alhamdulillah sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan ke hadirat Nabi besar kita, junjungan kita semua, Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur yang mewakili sekolah SMP Pasundan Cianjur akan melakukan aksi nyata mengenai budaya positif sekolah, di mana budaya positif sekolah ini itu terdiri dari 6 materi yang akan saya sampaikan. Kita partisi saja biar tidak terlalu jenuh. Untuk memulai acara ini, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan acara ini kita buka. Untuk pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu, tempat, dan segalanya di sekolah ini untuk saya bisa melakukan aksi nyata ini. Dan terutama untuk guru-guru semuanya, Bapak Ibu Guru, hatur nuhun pisan karena waktunya sudah mau tercoceng untuk mendengarkan beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Acara selanjutnya itu ada sambutan sepatah dua patah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Monggo Bapak, dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya aturkan terima kasih Bapak Ibu Wali kelas, urusan kesiswaan, tim pengembang sekolah, dan perwakilan dari guru BK. Juga tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada calon guru penggerak Ibu Dea. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini, yaitu aksi nyata yang berkaitan dengan budaya positif sekolah, bisa terlaksana dengan baik, dan salah satu manfaat yang diperoleh oleh sekolah, kita betul-betul memiliki budaya positif di sekolah ini, terutama yang berkaitan dengan kinerja kita semua sebagai guru sesuai dengan penilaian kinerja Bapak Ibu di PMM, bahwa poin pertama yang dinilai adalah perilaku guru yang mendukung budaya positif yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Nah, ini akan kita bahas bersama. Mudah-mudahan semakin lebih baik budaya positif di sekolah kita. Itu saja mungkin yang kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat untuk kita semua, untuk sekolah kita, dan dirasakan oleh anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak untuk mengefektifkan waktu, Bapak Ibu. Kita langsung saja ya. Di sini saya membuat pengantar. Semua modul ini saya ambil dan materinya
dari modul CGP yang ada di LMS. Jadi ada beberapa hal yang memang menurut saya ini penting untuk disampaikan, maka saya masukkan ke dalam UAP ini. Pengantarnya, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Di sini kita akan memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam membangun budaya positif tersebut, kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif. Untuk konsep budaya positif ini sendiri, semuanya ada 6 konsep, dimulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, menghargai. Tertutup sangat rapat, sudah dicoba 30 detik. Oke, sangat susah. Tidak tergoyahkan. Kita coba. Nah, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Kalau tidak, bisa dijelaskan apa alasannya? Badai usaha? Nah, takut kalah. Buka-buka, apa? Pakai ini juga. Oke, ini. Mangga double. Jadi kalau mengepalkan, tadi kan kita disuruh mengepalkan itu. Kalau dibuka kan berarti kalah, jadi takut kalah gitu kan. Oh, takut kalah. Oke, ada jawaban yang lain, Bapak Ibu? Tadi disuruh mengepalkan, kemudian disuruh buka. Saya belum yakin kepada teman saya belum bisa mempercayai teman saya, maka saya tidak membuka kepalan itu. Oke. Kepercayaan. Ada lagi, Bu? Mangga. Karena tadi disuruh mengepalkan tangan itu seolah-olah kita sedang menyimpan sesuatu yang berharga, makanya saya tidak mau apa yang saya anggap berharga itu diketahui oleh orang lain, makanya saya pertahankan. Siap, mantap ibu-ibu dan bapak. Atur nuhun jawabannya. Oke, jadi kalau seperti itu, maka kira-kira dalam kegiatan ini siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangannya? Kita sendiri. Nah, kita sendiri yang mengontrolnya. Berarti hal ini sesuai dengan choice theory. Jadi teori pemilihan yang sudah kita lakukan selama ini sebetulnya Bapak Ibu. Jadi menurut Dr. William Glasser, untuk meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi yang selama ini sudah kita lakukan, bahwa kontrol itu guru mengontrol murid. Tapi ternyata itu adalah sebuah ilusi. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tapi menurut William Glasser itu adalah ilusi. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tapi kata William Glasser itu pun sebuah ilusi. Dan terakhir, orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Itu pun sebuah ilusi. Kita cek satu persatu. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Ini pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid tersebut, tetapi karena muridnya itu tidak mengizinkan dirinya dikontrol, maka saat itu bentuk dari kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Sehingga kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu ilusinya. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Ternyata penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk dari sebuah kontrol yang tadi sudah Ibu dan Bapak lakukan. Dan segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Saya pun sering melakukan itu. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Bisa diresapi? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Kemudian, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid atau anak-anak berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ibu Bapak, ini sebetulnya tidak hanya bisa diterapkan terhadap murid juga, tetapi terhadap anak-anak kita sendiri. Nah, selama ini kita menggunakan stimulus respon. Tetapi kalau berdasarkan Dr. William Glasser itu, kita seharusnya sudah memasuki teori kontrol, di mana ada perbedaan di sini. Untuk stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Tapi ternyata menurut teori kontrol, realitas kita berbeda. Contohnya seperti tadi, alasan Bapak Ibu ketika mengepalkan tangan. Alasan dari tiap orang itu berbeda. Karena kita tuh memang berbeda, memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian semua orang melihat yang hal sama. Itu dalam stimulus respon. Kita mungkin bisa mengibaratkannya ketika ada anak yang nurut ke kita itu berarti dia sudah baik. Tetapi menurut teori kontrol justru setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita menganggap murid itu sudah baik, tetapi murid belum tentu menganggap kita itu baik. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik itu yang baik maupun yang tidak baik. Model berpikir untuk stimulus respon itu ada menang dan kalah. Tetapi dalam teori kontrol itu hanya ada menang dan menang. Tidak ada yang kalah-kalah, tidak ada menang kalah. Nah, karena kita itu pembelajaran dengan kurikulum merdeka, di mana kita merujuk kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Sehingga menurut Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dari situlah kita bisa memaknakan di mana
Disiplin itu menurut kita itu biasanya sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan, untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan sesuatu yang tidak nyaman. Sedangkan tujuan dari yang diungkapkan oleh KHD itu sendiri, di mana tujuan disiplin itu untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksudkan ini adalah disiplin diri, sehingga ada motivasi internal, bukan eksternal. Nah, disitulah dapat kata disiplin diri, di mana makna disiplin diri itu sendiri, seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargainya itu akan menjadi sesuatu yang bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Sehingga kita sebagai pendidik implementasinya, karena tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, karena tadi sudah muncul kata-kata nilai kebajikan universal, di sini kita akan membahas tentang nilai kebajikan universal. Disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia ini sebetulnya mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Jadi kita namakan nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, si nilai-nilai kebajikan universal itu sebetulnya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Si nilai-nilai kebajikan universal ini banyak, Bapak Ibu, tapi yang kita junjung itu karena kita menerapkan kurikulum merdeka, maka yang pertama kita bahas nilai-nilai kebajikan universalnya itu ada di profil pelajar Pancasila. Jadi minimal si anak itu dia sudah menerapkan ketujuh nilai-nilai kebajikan ini. Nah, untuk nilai kebajikan selanjutnya itu ada di Ibu Primary Years Program. Ini ada sikap muridnya, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri sama ya, menghargai, antusias, empati di sini ada, keingintahuan, kreatif ada, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Di sini ada lagi 9 pilar karakter yang dimiliki Indonesian Heritage Foundation. Ini 9 pilarnya. Kalau kita lihat masih ada nilai-nilai yang sama dari yang sebelumnya. Kemudian ini yang petunjuk seumur hidup. Ini petunjuk hidupnya dari mulai peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, dan ada the 7 essential virtues menurut Building Moral Intelligence Misal Borba. Dan terakhir ini the Fitur Project nilai-nilai kebajikan yang cukup banyak. Ini bisa kita terapkan terhadap murid-murid kita. Sekian untuk materi yang pertama. Mau diskusi atau mau kita lanjut? Mau diskusi dulu, silahkan. Ada yang mau ditanyakan Ibu Bapak tentang konsep? Mangga Bapak. Sadap. Terima kasih atas waktunya. Untuk saya pribadi ada sesuatu yang kata-kata yang belum familiar gitu, atau mungkin baru mendengar teori kontrol. Nah, tentang teori kontrol tersebut.
mohon nanti perjelas. Selanjutnya tadi ada eh, perilaku yang memaksa, yang dipaksakan ketika harus membuka kepalan tangan, ketika dipaksa eh, terus akan berbeda hasilnya dengan yang dibujuk. Akhirnya terbukanya tangan itu dengan terpaksa, ada yang dengan sukarela seperti itu. Nah, berkaitan dengan penerapan disiplin, ini berkaitan dengan peraturan yang diterapkan di tiap lembaga, termasuk lembaga sekolah. Yang ingin saya pertanyakan, bukankah yang namanya aturan itu, undang-undang itu, hukum itu sifatnya memaksa gitu. Tadi kalau dipaksa itu hasilnya itu tidak efektif, tapi akan menghasilkan sebuah permusuhan atau pertentangan di kemudian hari seperti itu. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, hatur nuhun Bapak. Langsung jawab mungkin ya Bapak ya. Tentang choice theory atau teori kontrol. Nah, teori kontrol itu sebetulnya memang itu mungkin untuk kita itu teori yang baru ya Pak ya. Tapi di sini choice control itu dicetuskan oleh psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori, yang kemudian hari ini berkembang dan dinamakan sebagai choice theory. Jadi di situ itu kita sekarang berhadapan dengan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu kalau kembali lagi ke dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang dimana Ki Hajar Dewantara itu mengungkapkan bahwa pendidikan itu adalah menuntun murid mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya menurut kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi karena di situ ada kata menuntun, menuntun itu berarti kita menganggap murid mereka memiliki sesuatu yang harus kita tuntun, bukan harus kita paksakan. Maka dari itu muncullah teori kontrol seperti itu. Selanjutnya untuk hukum dan paksaan. Itu ada di teori di konsep selanjutnya, nanti akan kita bahas Pak. Perbedaan antara hukum, penghargaan, motivasi itu ada. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini materi yang kedua. Yang tadi tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini terdiri dari konsep 3 hal. Ada teori motivasi, ada hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi sebetulnya manusia itu berperilaku terhadap 3 teori. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi si teori ini sebetulnya kalau saya pahami pribadi, ini memang yang saya rasakan pada awalnya sebelum mengetahui teori ini. Kita cek satu persatu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi sebetulnya ini teori manusia yang paling rendah. Jadi manusia yang berperilaku seperti ini, dia adalah termotivasi dengan yang sangat rendah. Biasanya orang itu ketika termotivasi dengan hal ini, mereka akan bertanya pada diri mereka sendiri, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, maka motivasi ini masih bersifat eksternal. Seperti yang tadi mungkin Pak ya yang dibilang ini merupakan peraturan.
Jadi ketika peraturan itu ada, kita harus mematuhinya. Ini merupakan salah satu dari teori motivasi yang terendah. Selanjutnya, teori motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini tingkat lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jadi kalau di sini biasanya kalau orang yang memiliki motivasi ini, dia akan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, selanjutnya, ketika mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka, maka mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Jadi ini masih ada teori dari motivasi eksternal. Bisa dikembalikan menjadi satu itu tadi apa? Ini tentang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua pun dia masih bersifat eksternal. Nah, untuk yang ketiga ini, karena dia memiliki motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Saya ingin menjadi orang yang seperti mereka inginkan dan saya ingin menghargai diri saya sendiri dengan nilai-nilai yang memang saya percayai. Nilai-nilainya itu yang tadi, yang nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini kalau orang dengan motivasi ini, dia akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya apabila saya melakukannya? Maka mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Nah, dari sini maka karena motivasi ini membuat seseorang memiliki disiplin positif, motivasi ini bersifat internal, berasal dari dalam dirinya, bukan dari eksternal. Nah, ini ada pertanyaan Ibu Bapak. Ada si Iva. Iva itu dia kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika yang namanya Pak Seno, nggak ada di sini, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya dia menjawab. Seluruh kelas pun menjadi tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno itu membiarkan teman-teman Iva menertawakannya dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno tersebut. Kelas pun akan semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, kira-kira apakah Bapak Ibu akan setuju dengan perlakuan yang Pak Seno lakukan ini? Ada yang berani bisa untuk menjawabnya? Apakah setuju dengan tindakan Pak Seno ini terhadap Iva? Bangga Bapak, serta alasannya. Sudah nyala ya? Saya tidak setuju dengan perilaku guru matematika Pak Seno yang memperlakukan salah satu murid dengan ditampilkan ke depan dan ditunjuk-tunjuk seperti itu. Saya lebih setuju jika Pak Seno lebih bijak, misalnya bertanya mengapa, kemudian memberikan motivasi, walaupun yang dilakukan oleh Pak Seno ditampilkan ke depan itu agar tidak mengulang lagi perbuatan seperti itu. Nah, akan lebih baik dengan perilaku yang tidak suatu saat dipanggil, ditanya tentang motivasi, tentang kesukaan terhadap pelajaran yang diberikannya. Itu. Iya. Atau nuhun Bapak. Ada lagi Bapak Ibu?
Eh, Mungkin semua ya kita sebagai guru pernah mengalami hal yang sama. Hanya yang pernah saya lakukan secara pribadi, tentu ada marahnya juga ya. Kenapa dia tidak memperhatikan ketika kita sedang memberikan pelajaran? Tentu kita menegur dengan cara kita ya. Yang kedua, karena anak itu merasa takut sampai gugup ya. Ya alhamdulillah sadar dan tidak ya, kita pernah juga memberikan teguran semakin tinggi kan. Kenapa kermah gitu kan, kermah tidak ngerti, yang kedua tidak memperhatikan, kemudian PR juga tidak dikerjakan. Nah ini semakin kita sedikit naik emosi kita ya, tapi tidak mempermalukan gitu. Di ujung-ujungnya kita memberikan nasihat. Besok lagi jangan seperti ini. Karena apa? Yang rugi kamu sendiri. Satu, tidak punya nilai tugas PR. Yang kedua, juga tidak memperhatikan. Jadi materi sekarang itu mungkin kamu berlalu begitu saja. Ya mungkin secara sadar kita hanya memberikan nasihat supaya tidak mengulangi, dan mudah-mudahan tidak menjadi hal-hal yang mempermalukan anak itu sendiri. Itu pengalaman. Ya. Atur nuhun Ibu. Iya. Jadi memang kalau melihat dari sini semua sebenarnya kita tidak setuju ya, karena ada rasa memalukan juga ya Ibu Bapak ya. Kasihan juga terhadap si Iva-nya gitu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang keduanya, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Boleh Bapak Ibu? Coba, bangga Ibu, beserta alasannya. Iya. Konsekuensi karena dia tidak mengerjakan sehingga ditegur. Nah, untuk hukuman mungkin coba besok kerjakan 2 kali lipat ya. Nah, itu mungkin hukumannya ya. Oke, terima kasih Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Enggak. Untuk Pak Seno sendiri, kalau dilihat dari sebuah hukuman atau konsekuensi, mungkin setiap guru berbeda ya cara mengajar di kelasnya seperti apa. Mungkin ada guru yang ketika sama dengan Iva di dalam kelas itu, ada guru yang misalnya tidak memberikan hukuman, hanya bertanya secara baik-baik, mengapa misalnya Iva itu tidak konsentrasi saat pembelajaran matematika. Terus ada baiknya kalau hukuman itu kurang pas ketika IPA itu ditunjuk dan harus diam di depan kelas, karena itu salah satu contoh dari pembulian juga ya, ketika anak ditertawakan, ketika anak ke depan gitu. Memang kurang pas kalau menurut saya tindakan dari Pak Seno tersebut. Terima kasih. Oke. Hatur nuhun Ibu. Jadi ini, apakah ini termasuk sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Jadi sebenarnya hukuman. Kenapa hukuman, Pak? Karena dia dipaksa untuk ke depan dan memegang itu. Memegang hidung. Itu hukuman, kata Pak. Kalau konsekuensinya tidak ada kesepakatan. Kita cek ya Bapak Ibu. Nah, di sini itu ada teori hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu itu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Maka dikenalkanlah dengan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada tabel identitas disiplin, di mana tabel identitas disiplin itu ada identitas gagal,
dan ada identitas sukses. Di mana identitas gagal itu berupa hukuman. Sedangkan identitas sukses itu merupakan pendisiplinan yang terbagi menjadi dua. Ada konsekuensi, ada restitusi. Makanya di sini dikenalkan ada lagi yang namanya restitusi. Restitusi itu adalah disiplin positif. Perbedaannya bisa kita lihat dalam kolom yang pertama. Hukuman itu dia menyakitkan dan harus terjadi. Kayak tadi si Iva kan ya, dia nunjuk hidungnya sampai dia malu. Konsekuensinya sesuatu itu harus terjadi. Yang namanya terlambat sekolah, maka waktu dia akan berkurang. Maka istirahat pun ya wayah nawe, dia juga harus berkurang waktunya. Restitusi, kalau restitusi itu kita yang membuat pilihan. Kasih kesempatan ke anak untuk membuat pilihan. Nah, dalam hukuman itu tidak nyaman untuk murid, bahkan bisa dalam jangka waktu yang panjang. Dia bisa teringat-ingat, terngiang-ngiang, kayak tadi si Iva. Oh, saya tuh pernah disuruh nunjuk hidung sama Pak Seno. Beren kayaknya teh sampai jangka waktu yang sangat panjang dia terngiang-ngiang. Tapi kalau untuk konsekuensi, itu dalam jangka waktu yang pendek. Oh iya, saya teh cangkel disuruh nulis, itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi, justru di situ kita bisa menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Ini tidak hanya pada murid, ibu bapak, kita bisa lakukan terhadap anak kita sendiri. Ini ada tabel identitasnya cukup panjang. Di sini pun hukuman itu dia perilakunya pasif agresif, meningkat. Sedangkan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, dan kalau restitusi itu masalahnya akan terpecahkan. Sehingga dalam hukuman itu bisa kita lihat peraturannya adalah maka kamu itu harus, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampu nggak sih kamu melakukannya? Dan di akhirnya kita pakai kata terima kasih karena kamu masih mengingatnya. Untuk restitusi yang kita tanyakan lain, apa yang kamu yakini? Maksud yang kamu yakini di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang tadi. Kemudian apa sih yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi murid sendiri, anak tersebut sendiri yang kira-kira memecahkan masalahnya akan seperti apa? Ada hal yang prinsipil ya dari ketiga ini. Contoh tadi kejadian si Ipa dengan Pak Seno. Coba masukkan ke kolom satu hukuman, kedua ke konsekuensi, dan restitusi. Nah, itu kejadian yang nyata kan di kelas. Nah, bagaimana memasukkan ketiga hal itu ya dari kejadian nyata, contoh yang nyata. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya, mana hukuman, mana itu ya. Udah ada contohnya untuk si IPA itu. Seperti itu. Untuk IFA tadi itu lebih ke hukuman. Kenapa? Karena di situ terus di sini korbannya mungkin gurunya. Si gurunya itu dia merasa mendapatkan keadilan. Oh, si IFA tadi nggak ngerjain tugas kita. Ketika kita ngasih hukuman ke si IFA itu, si Pak Seno-nya, dia mungkin merasa teman-temannya nyorakan, membuli dia. Itu. Nah, kalau kita masukkan ke dalam konsekuensi, tidak bisa. Kenapa? Karena dari sini korbannya diabaikan. Berarti kan Pak Seno itu diabaikan. Tapi kalau misalkan kita lihat dari si Iva tadi, Pak Senonya itu justru dia asalnya teh dia merasa saya paling benar. Nah, ada kata seperti itu. Sehingga di sini si Iva itu dia merasa tersakiti. Dia tidak dibuat nyaman malahan di sini. Makanya untuk Iva tadi saya lebih setuju sebagai hukuman, bukan konsekuensi. Nah, kemudian kalau untuk hukuman itu dia sifatnya negatif, tapi kalau untuk konsekuensi netral. Jadi kita memiliki kesepakatan dulu dengan murid. Nih, kalau misalkan
kalian melanggar ini, konsekuensinya ini bagaimana? Nah, itu konsekuensi. Jadi misal kalian nggak ngerjain tugas nih, ketika tidak mengerjakan tugas, berarti kalian harus mengerjakan tugas 2 kali ya. Setuju tidak? Setuju. Nah, itu berarti konsekuensi masuknya. Walaupun menurut kita sepertinya seperti hukuman ya, tetapi ketika ada kesepakatan dengan anak, maka itu termasuk ke dalam konsekuensi. Tapi kalau restitusi itu beda lagi. Itu sudah menggunakan teori kontrol. Nanti akan dibahas pada materi yang selanjutnya. Oke. Nah, dari sini kita dapat karakteristik dari hukuman itu, dia bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi pas datang, ketahuan anaknya seperti itu, udah kamu mah juga kieu we. Itu hukuman. Maka dia bersifatnya satu arah, memerintah. Tapi kalau misalkan konsekuensi, itu dia terencana atau sudah disepakati. Maka sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Sehingga murid dibuat tidak nyaman hanya dalam jangka waktu yang pendek. Tuh. Nah, ini loh Ibu Bapak. Ini menurut saya konsep yang luar biasa. Ketika mendapatkan konsep ini, tolakan dari dalam diri saya pun muncul, yaitu dihukum oleh penghargaan. Jadi Alfie Kohn, dia itu mengungkapkan, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, sebetulnya kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini kata si Alfie Kohn. Nah, di sini pun ternyata dia mengungkapkan secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi penghargaan menurut Alfie Kohn itu justru adalah belajarnya itu sendiri, bukan dari cara kontrolnya. Nah, ini ada tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, ternyata penghargaan itu sebetulnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kita bisa lihat, ini hasil dari penelitian Alfie Kohn itu sendiri. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Sok atuh kamu pangerjakeun ieu, nanti saya kasih ini. Nah, dia akan nurut pada saat itu melakukannya, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi, terus, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan, serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Jadi kalau misalkan kita nih kasih nilai yang bagus si A, ketika dia mengerjakan dengan sangat bagus, nah nanti dia ngerjain lagi sangat bagus lagi. Oh, niat dia berarti, oh saya mah pengen jadi nilai yang paling bagus. Berarti motivasi dalam dirinya karena dia pengen dapat nilai yang bagus. Sedangkan nilai tersebut diberikan oleh kita, gurunya. Berarti motivasinya eksternal, bukan internal. Selanjutnya, ternyata penghargaan itu dia tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ibaratnya mah kayak ranking meureunnya. Jadi si A, si B, si C semuanya bersaing ingin menjadi yang terbaik. Ternyata ranking ke-1 siapa? Yang tidak berusaha dengan sekeras mungkin. Maka yang lain pun yang bekerja secara sekeras mungkin, dia akan berpendapat seperti itu. Udah batur geuningan ranking kahiji teh, tidak dengan belajar bersungguh-sungguh.
itu penghargaan yang tidak efektif. Nah ini, penghargaan merusak hubungan. Ini mah udah jelas ya, ketika orang yang diberikan penghargaan atau pujian itu akan menimbulkan rasa cemburu dari orang lain, maka itu justru akan merusak hubungan. Ketika kita manggil, oh si A yang sangat baik, si B berarti yang sudah berusaha dekat dengan kita teh, oh saya mah ternyata tidak baik. Nah, di situ akan merusak hubungan antara satu dengan yang lain. Penghargaan juga dapat mengurangi ketepatan. Ini risetnya. Jadi ketika kita memberikan tugas kepada anak, sok kerjain nomor 1 ke depan. Nanti ibu kasih bintang. Ketika dia mengerjakan ke depan, belum tentu jawabannya betul atau salah. Sok yang penting mah ke depan aja, ketika ke depan dikasih nilai bintang. Udah tadi dikasih nilai bintang. Ternyata ada anak yang tidak mau ke depan, tapi dia memberikan hasilnya. Ibu ini benar, kamu benar. Nah si anak yang benar itu, dia kemungkinan tidak akan melakukan hal yang bagus lagi. Karena dia tidak mendapatkan penghargaan bintang. Nah ini, penghargaan pun dapat menurunkan kualitas. Jadi ketika yang tadi si A, si B, si C sudah bekerja sekeras mungkin, dia mendapatkan penghargaannya itu hanya si B saja. Maka si A dan si C pun, dan saya mah tidak mendapatkan penghargaan apapun, lemaslah dia. Jadi dia akan menurunkan kualitasnya. Nah ini yang bikin paling saya aneh sebetulnya. Penghargaan mematikan kreativitas. Ketika di LMS itu pun ditanyakan mana yang paling tidak Anda setujui tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Salah satunya saya menuliskan ini, penghargaan mematikan kreativitas. Awalnya saya tidak setuju. Kalau yang namanya penghargaan, biasakan kita memberikan nilai yang bagus terhadap anak yang memang kreativitasnya bagus. Tapi ternyata di sini ketika anak itu lagi yang diberikan nilai yang bagus, anak itu lagi karena menurut kita dia sudah kreatif, tapi tingkat kreativitasnya akan sama segitu. Berbeda dengan anak yang memang dia belum pernah dikasihkan imbalan atau penghargaan. Jadi dia akan berusaha lebih jauh lagi untuk bisa mendapatkan penghargaan. Seperti itu. Nah ini, dan penghargaan itu ternyata menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi kadang ketika anak yang tidak ranking dia dapat hukuman dari orang tuanya, kenapa tuh kamu teh nggak ranking lagi? Nah di situ ada penghargaan yang memang penghargaan ternyata menghukum. Nah, disinilah motivasi dari dalam diri atau intrinsik terjadi. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menghubungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia mendapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Jadi biarkan anak itu dia belajar sendiri dengan kita menuntunnya. Jadi kata menuntun berdasarkan filosofi KHD itu yang kita junjung sekarang. Apa yang akan Anda lakukan bila dalam sebuah acara pesta ulang tahun teman Anda memecahkan gelas? Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Tidak. Atau apa yang akan dilakukan? Oke, jadi jawabannya dengan membersihkan si gelasnya itu terlebih dahulu. Jadi tidak langsung bayar. Kenwe dan pupus mah bisa dibayar. Ketika dia memecahkan lagi, bayar. Ketika dia memecahkan lagi, bayar. Nah, jadi dia tidak memiliki tanggung jawab untuk membersihkan pecahan kacanya.
Yang kedua, Anda sudah janji bertemu dengan teman Anda, namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu orang lain di tempat lain, dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi Anda menuju ke tempat tersebut? Tidak. Kenapa, Bu? Jadi kita itu butuh sama seseorang, tapi ternyata si seseorang itu dia punya janji dengan yang lain. Kita itu mendatangi teman kita yang kita butuhkan. Ketika bertemu, mana ongkosnya? Apakah kita harus seperti itu? Tidak. Ya. Kenapa ya? Karena kita yang butuh ya, bukan dia yang butuh. Oke. Dan yang terakhir, pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Apakah kita langsung menerima? Kembalilah lembur aja tanpa dibayar. Kita lihat dulu apakah hasil yang tersebut bisa memang menutupi biaya finansial yang dari kita. Oh, jadi kita harus lihat dulu apakah memang hasil lemburnya baik ataukah justru cuman lembur doang nggak menghasilkan apapun. Oke, jadi dilihat dulu hasilnya seperti apa. Siap, Pak. Nah, yang tadi Bapak Ibu lihat itu merupakan salah satu dari cara restitusi. Jadi restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini jujur kata yang baru kalau buat saya, di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sehingga si restitusi ini sebetulnya membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini kata baru kita, restitusi. Nah, ini ciri-cirinya restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi di sini biasanya setelah menebus kesalahan, kayak tadi yang gelas pecah, kalau gelas pecah itu dia langsung membayar, maka dia hanya menebus kesalahan. Orang yang berbuat salah akan merasa mudah selesai dengan situasi tersebut, sehingga mereka merasa lega. Udah dibayar ini gelasnya, saya mah nggak usah ngeberesin, udah diganti. Itu bukan merupakan restitusi. Restitusi itu dapat memperbaiki hubungan. Nah, jadi ketika restitusi itu terjadi, maka restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Jadi yang tadi, yang si Anda itu, dia menemui temannya, kalau Anda meminta ongkosnya, tuh ongkos Anda saya udah kesini, maka itu tidak akan menjadi sebuah restitusi. Tapi itu justru akan merusak hubungan. Kemudian restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi di sini kita menawarkan. Tapi kalau misalkan restitusi yang dipaksa, itu sebetulnya adalah konsekuensi.
Nah, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri itu sebetulnya penting bagi murid, sehingga murid itu memiliki motivasi intrinsik terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini restitusi itu adalah cara yang paling baik untuk memecahkan masalah menurut William Glasser. Nah, restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi di sini untuk menumbuhkan karakter murid tersebut, bukan menindak, karena menindak itu adalah hukuman. Di sini restitusi juga bisa menguatkan. Jadi momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik, asalkan ia bisa belajar dari kesalahan itu. Nah, jadi restitusi itu fokus pada solusi. Jadi kita menstabilkan identitas murid. Kita tidak fokus loh pada kesalahan, tapi ibu dan bapak itu tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Kita nggak tertarik tuh. Jadi ketika ada murid melakukan pelanggaran, bukan kita, ieu teh saha nu benerna, siapa yang salahnya? Restitusi tidak seperti itu. Tapi kita justru tidak berminat untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi kita untuk memecahkan masalah. Di sini restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya kan kalau misalkan kayak tadi si Iva tadi ya, ketika sudah ditunjuk, dia dikasih hukuman, untuk balik ke kelas lagi mungkin dia akan malu. Saya mau malu, udah pernah ditertawain. Tapi restitusi tidak seperti itu. Materi yang sangat alot di materi kedua selesai, Bapak Ibu. Istirahat dulu. Dengan tepuk semangatnya, siap? Tepuk semangat yang pertama, Cenah. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Alhamdulillah, kita lanjut ya Bapak Ibu, materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, kalau misalkan kita lihat di e-kinerja yang akan kita lakukan, sebetulnya ini menyangkut tentang keyakinan kelas salah satunya. Ini ada di sini. Jadi yang biasa kita lakukan itu adalah kesepakatan kelas. Tapi ternyata, nah saya mau bertanya dulu Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Roda 2. Alasannya untuk apa ya? Keamanan. Keselamatan. Oke, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Kebersihan. Nah, inilah ketika kita menjawab tadi keselamatan atau kesehatan, maka itu yang disebut dengan keyakinan. Jadi peraturannya harus menggunakan helm saat berkendaraan. Tapi keyakinan kita itu berarti kalau kita ingin selamat maka kita menggunakan helm. Terus menggunakan masker dan mencuci tangan, itu peraturannya. Tapi keyakinan kita agar kita sehat maka kita menggunakan masker dan mencuci tangan. Nah, ada tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama, kemudian tentukan nilai kebajikan, sempurnakan beberapa daftar nilai, dan buatlah poster. Nah, program kebajikan ini yaitu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi, keyakinan kelas ini dia bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Peraturan itu lebih rinci dan konkret. Keyakinan itu berupa pernyataan-pernyataan universal.
Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi harus dilihat dari tiap waktu ke waktunya seperti apa. Nah, ini prosedur pembentukannya. Pertama, kita mempersilahkan warga sekolah atau murid. Kalau warga sekolah mungkin itu untuk keyakinan sekolah, kalau murid itu untuk keyakinan kelas. Kita curah pendapat. Apa aja kira-kira keyakinan yang bisa kita dapatkan, misal mau kita tulis peraturannya mau apa saja. Kita tulis, catat semuanya. Biasanya kan kalau anak-anak itu murid-murid menyatakan dengan kalimat negatif seperti jangan berlari di kelas atau koridor, atau jangan menggunakan HP saat belajar. Nah, itu ubah ke dalam kalimat yang lebih positif. Misal, dari jangan berlari menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Berarti kalau menggunakan HP, simpan HP di dalam tas saat belajar. Bisa seperti itu. Kemudian tinjau kembali setelah apa yang dicatat, setelah ditulis, kira-kira ada nggak sih yang satu nilai? Misal kayak ini, di sini itu ada berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Itu ternyata satu nilai, yaitu saling menghormati. Nah, dari sana kita ambil secara garis besarnya. Jadi tidak usah dirunutkan satu persatu. Gitu. Kemudian tinjau ulang kembali sehingga kita mendapatkan 3-7 prinsip atau keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka dibuatlah posternya dan ditempelkan di dinding kelas agar semua warga kelas dapat melihatnya. Nah, contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas 7 yang saya ambil. Misal nilainya adalah hormat, maka keyakinan kelasnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti di sini sebetulnya peraturan yang dibuat bisa hormati guru saat menjelaskan, menghormati teman saat berpendapat, terus bisa juga berbicara dan meminta izin ketika akan meminjam peralatan teman. Kita satukan dalam satu kalimat. Dan nilai kebajikannya adalah hormat. Kemudian bekerja, diterima dan dimiliki. Ya, segitu untuk materi keyakinan kelas. Ini materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Nah, ini tuh ada si Ibu Ambar, katanya guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan dipaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Kalau saat itu saya menjawabnya karena si Doni kelaparan. Karena dia tidak membawa bekal. Tuh. Nah, pada situasi ini kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis, serta perasaan aman.
Kalau dikaitkan sama si Doni tadi, ya, kebutuhan ini itu ketika si Doni kalau ditanya sama Ibu Ambar, jawabannya, Bu, saya mah lapar, nggak dikasih bekal sama orang tua. Berarti dia melakukan hal tersebut karena dia untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Ada lagi tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kalau untuk kebutuhan ini, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ini seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, bahkan kelompok di mana kita bisa tergabung. Nah, di sini biasanya anak-anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima dengan tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Nah, kalau dalam kasus si Doni, ketika si Doninya ditanya sama gurunya dan alasannya dia memperhatikan dia, jadi ingin supaya orang tuanya dipanggil, terus dia merasa diperhatikan sama orang tuanya. Nah, itu merupakan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya untuk kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini ketika seseorang memiliki kebutuhan ingin berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Di sini dia dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, ini meliputi self-esteem, keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kalau dalam kasus si Doni, ketika Doninya menjawab, saya merasa hebat karena teman-temannya itu takut, menjadi takut dan menuruti keinginannya membagi makanan. Nah, berarti si Doni itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Nah, untuk kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Di sini ada kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, kalau si Doni jawabannya dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, dikasih mie terus tiap hari, jadi ingin mencoba yang lain, itu untuk memenuhi kebutuhan kebebasan. Nah, kalau untuk kesenangan, biasanya kita juga sama, sering mencari kesenangan, bermain, jalan-jalan, tertawa. Nah, kalau kasus Doni di sini, dia menjawabnya karena iseng, ingin melihat ekspresi teman-temannya. Nah, itu kesenangan dalam diri Doni, maka itu kebutuhan kesenangan. Oke, jadi ini konsep 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya berlaku bagi anak-anak, ibu bapak, tetapi juga bagi kita orang dewasa, baik itu dalam settingan sekolah. Kalau misalkan dalam settingan sekolah itu berarti kita sebagai tenaga pendidik dan kependidikan, kita pun memiliki 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Ketika 5 kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi, maka kita itu sebetulnya memiliki dunia. Mun kata kita mah implengan, kita mah pengen teh ya, nanti teh pengen supaya anak-anak teh bisa jadi seperti ini, dan ini tuh harus seperti ini, itu namanya dunia berkualitas. Jadi kita memiliki nilai dunia berkualitas, di dalamnya bisa apa aja yang bisa membuat kita itu merasa jauh lebih senang, lebih bahagia. Oh, saya mah lebih bahagianya dengan keluarga, berarti dunia berkualitas kita itu dengan keluarga. Restitusi 5 posisi kontrol. Nah, sebetulnya ini diungkapkan oleh Diane Gossen
dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Jadi kita itu punya 5 posisi kontrol Bapak Ibu di dalam restitusi. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita pembuat merasa bersalah? Apakah kita sebagai teman, pemantau, atau manajer? Kita bisa memilih semuanya. Nah, gimana kita situasi dan kondisi? Ya, betul Bapak Ibu. Tergantung situasi dan kondisi sebetulnya. Tergantung. Berarti balik lagi ke kebutuhan dasar manusia. Sebagai penghukum, penghukuman udah pasti ya Ibu Bapak menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Di sini biasanya kata-kata yang diungkapkan, patuhi aturan saya atau awas ya. Nah, itu. Nah, bisa. Terus pasti selalu kamu yang terakhir. Nah, itu penghukum. Maka di sini guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ya, cara saya, kumaha saya, we ngajar mah, nah, gitu. Itu penghukum. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Nah, di sini posisi gurunya itu justru dengan suara lebih lembut. Kalau pembuat rasa bersalah biasanya nada suara kita diturunkan. Dan pertanyaan kata-kata yang sering diungkapkan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, tapi kan nadanya kita nggak mungkin. Ibu kecewa sama kamu? Nggak gitu kan ya Ibu Bapak ya. Biasanya, Ibu sangat kecewa sama kamu. Kok kamu bisa sih kayak gitu? Lebih lembut. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini? Nah, itu sebetulnya posisi kita sedang berada di pembuat merasa bersalah. Nah, di sini posisi murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi mereka tuh merasa tidak berharga, merasa telah mengecewakan, apalagi sama orang-orang yang disayangi. Gitu. Nah, ini sebagai teman, posisi kita sebagai teman. Kalau posisi sebagai teman itu kita tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Dengan kata-kata, ayolah bantu ibu, ya kan? Atau, ayo ingat nggak kemarin dibantuin apa sama ibu, sama bapak? Masa sekarang nggak mau bantuin? Nah, itu posisi kita sebagai teman. Hal negatif dari posisi ini, ada hal negatifnya. Biasanya ketika kita tidak bisa membantu mereka. Jadi mereka berpikiran, oh ibu, bapak, saya kira ibu sama bapak itu teman kita. Ternyata bukan. Nah, dari sanalah baru pengangkatan dari murid tersebut. Misalkan kita menemukan anak yang sedang merokok tapi bukan jam sekolah. Yang kedua, tidak pakai baju sekolah ya, sedang di luar. Pas ketemu, Bu, biasanya Bu ngerokoknya. Kita kan bingung. Sisi lain kan kita gurunya gitu. Sisi lain di luar jam sekolah. Akhirnya ya oke. Ya, betul Ibu. Jadi kita itu memang di sini dalam restitusi punya 5 kontrol. Yang tadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, ada pemantau, dan ada cara sebagai manajer. Memang kita itu kadang sulit ya membedakan, alah posisinya seperti ini, apakah kita itu harus menjadi ini, harus menjadi penghukum, harus menjadi teman. Tapi insya Allah kita sudah tahu ketika kondisinya seperti apa, kita harus menjadi apa. Nah, ini ketika posisinya menjadi pemantau, memantau itu berarti mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Di sini biasanya kita bertanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa ya?
Nah, biasanya si pemantau itu dia sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data. Misalnya kita sudah membuat kesepakatan di awalnya, membuat peraturan sebelumnya. Jadi kita mengingatkan lagi. Dan terakhir sebagai manajer. Posisi manajer ini merupakan posisi terakhir. Dan ini adalah posisi yang seharusnya kita capai di dalam sebagai seorang pendidik. Di mana manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi, Ibu Bapak, kalau misalkan posisi manajer ini biasanya kita bertanyanya, apa sih yang kita yakini? Balik lagi ke tadi keyakinan kelas sama nilai-nilai kebajikannya. Apa sih kamu meyakini apa sih sampai melakukan hal seperti itu? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa sih tentang dirimu? Nah, itu di posisi manajer. Jadi, tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Ibu Bapak sudah sampai mana posisi kontrolnya? Campur-campur, tapi saya belum bisa sampai manajer. Nah, ya betul Bapak Ibu. Di sini ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Jadi ketika kita berada di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman serta pemantau, itu motivasinya masih motivasi eksternal. Tetapi kalau kita sudah menjadi seorang manajer, kita sudah menerapkan motivasi intrinsik. Tapi ada identitas gagalnya. Identitas gagal itu akan dicapai ketika kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Menurut KHD itu, yang namanya murid itu jangan sampai kita menghukum. Jadi sebetulnya penghukuman itu adalah hal terakhir yang harus kita lakukan ketika memang murid tersebut sudah tidak bisa diajak lagi untuk berkolaborasi. Kemudian identitas suksesnya kita bisa sebagai teman, pemantau, ataupun manajer. Seenggaknya kita ada di teman atau pemantau ya Bapak Ibu ya, belum sampai ke manajer juga tidak apa-apa. Standar di teman dan pemantau. Jadi di sini ada perilaku kontrol negatif untuk penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perilaku kontrol positif itu ada di teman dan pemantau, serta kontrol diri itu ada di manajer. Dan ini guru yang berbuatnya. Lihat ya, yang berkatanya tadi sudah, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, nah itu menghukum. Kalau teman, lakukanlah demi ibu ya. Tapi kalau untuk manajer, apa yang kamu yakini? Gitu. Nah, sehingga dampak pada muridnya, kalau penghukum itu biasanya mengulangi kesalahan yang berulang kali. Jadi perilakunya menjadi agresif. Tapi sebagai pembuat rasa bersalah, itu murid akan merasa rendah diri, merasa gagal, dan bahkan tidak berharga. Kalau sebagai teman, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Jadi dia tergantung terhadap kita. Kalau sebagai pemantau, menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Tetapi kalau kita sebagai manajer, maka kita mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Itu dampak kepada muridnya. Sekian materi yang ke-5. Kita lanjut. Kalau dilihat dari dampak, berarti kita harus berusaha menjadi seorang manajer. Iya, kita harus menjadi Yang seorang harus manajer. sangat dihindari berarti kita sebagai Penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. pembuat rasa bersalah. Iya. Jadi minimalnya kita menjadi teman atau pemantau. Teman atau pemantau minimalnya. Maksimalnya menjadi manajer. Tapi itu sulit Bapak Ibu.
Tapi tidak ada yang sulit ya, kita akan selalu berusaha. Yang terakhir, restitusi, tentang segitiga restitusi. Nah, sebetulnya segitiga restitusi itu dikemukakan oleh Diana Gosen dalam bukunya Restitution, masih sama yang tadi, telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya dalam melakukan restitusi yang bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi yang internal. Setelah melakukan kegiatan restitusi ini, ada terhadap murid. Jadi ini itu kegiatannya sebetulnya sudah di skenario. Jadi skenarionya Alifah ini dia menurun tingkat keinginan untuk belajarnya karena kita nggak tahu dia gara-gara apa sih. Kenapa ketika kelas 8 itu dia menurun keinginan untuk belajarnya. Nah, di sini kita itu tidak untuk menghukum, tidak untuk menjadi teman atau pemantau saja, tapi mencoba menjadi manajer dengan cara segitiga restitusi. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Kenapa ya Alifah dipanggil? Tanya-tanya ya, kenapa Alifah dipanggil? Merasa membuat hal sesuatu nggak? Enggak, Bu. Hari ini Alifah nggak bisa kesalahan. Kesalahan mungkin terhadap teman, memang Alifah tidak melakukannya. Tapi ada beberapa hal yang pengen Ibu klarifikasi terhadap Alifah, pengen Ibu tanyakan. Beberapa hari belakangan ini Ibu lihat sepertinya Alifah nggak semangat ya buat belajarnya, betul? Betul, Bu. Memang terlihat ya, Bu? Iya, sangat terlihat sekali. Kalau misalkan Ibu lihat ketika kamu tidak semangat belajar, mungkin itu hal yang wajar ya. Memang yang namanya keinginan untuk belajar itu kita kadang naik turun. Ibu juga pernah ngerasain ya. Kadang lagi semangatnya kita belajar enak banget buat belajar. Tapi ketika lagi down, capek-capeknya kita memang seperti itu. Tapi bolehkah Ibu bertanya ada alasannya? Ada, Bu. Kenapa? Jadi kan Alifah sekarang sudah kelas 8. Guru-guru kelas 8 sama kelas 7 kan berbeda. Jadi Alifah itu bikin penat, pusing dari pelajarannya. Juga Alifah juga tidak merasa malas. Jadi susah untuk belajar lebih giatnya. Jadi alasan seperti itu. Itu wajar sih, yang namanya masuk kelas yang baru, beradaptasi lagi, baik itu dengan gurunya, dengan temennya, apalagi tugas-tugasnya ya, mungkin sekarang jauh lebih banyak. Nah, kira-kira hal yang Alifah lakukan sekarang dengan menurunkan semangat belajarnya, apakah itu hal yang benar? Tidak. Kalau tidak, kita kan pernah bikin keyakinan kelas ya dulu ya. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa sih yang udah Alifah langgar tentang belajar itu? Disiplin, bertanggung jawab. Oke, dengan disiplin dan bertanggung jawab tersebut keyakinan yang sudah Alifah langgar. Kira-kira punya rencana nggak Alifah tentang untuk memperbaiki hal tersebut? Apa itu? Jadi tidak malas belajar, bertanggung jawab, harus disiplin, harus bersama teman-teman tidak saling menjauhi. Kira-kira. Oke, jadi rencana kegiatan yang akan Alifah lakukan salah satunya adalah tugas dengan baik dan tepat waktu. Oke, mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu itu rencana yang sudah sangat bagus. Bisa dilakukan? Insya Allah.
Mudah-mudahan untuk selanjutnya Alifa bisa semangat lagi dengan cara seperti itu. Siap? Siap. Lakukan yang terbaik ya. Ibu yakin Alifa pasti bisa. Terima kasih. Yuk, semangat. Ya. Segitu. Itu memang di konsep sebetulnya. Jadi konsepnya, skenarionya memang si anak itu dia menurun kualitas belajarnya. Tapi seperti yang iya ya mengerjakannya, padahal itu sedang contekan, contekan skenario di bawahnya. Jadi ketika elaborasi pemahaman pada saat itu, setelah saya membuat video ini, ternyata ada pertanyaan, apakah restitusi itu bisa dilakukan untuk memecahkan masalah ketika masalahnya itu untuk anak yang menurun kualitas belajarnya. Nah, karena konsep dari restitusi itu sendiri adalah memang bukan kita guru yang menyarankan harus seperti apa, tapi justru kita terbuka terhadap murid dan murid tersebut yang menyarankan apa yang akan dia lakukan. Itu adalah restitusi. Nah, di sini ada kegiatan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Di sini bagian dasarnya yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, biasanya kata-katanya seperti ini, Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Tadi kan di video ada ya kata-kata ketika saya sendiri mengungkapkan, nggak apa-apa, ibu juga pernah kok merasakan seperti itu, yang namanya mood untuk belajar kadang naik turun. Nah, di sana kita mencoba untuk menstabilkan identitas sang anak. Kemudian nah, ini yang terjadi jika kita justru menyalahkan anak. Oh, kamu itu salah ketika kamu berjalan seperti itu. Oh, kamu itu salah, nggak boleh kalau misalkan menurun kualitas belajarnya. Nah, yang kemungkinan terjadi itu seperti ini. Jadi nanti si anaknya itu merasa, saya mah ari nggak mau atuh gitu. Karena kan mereka memang memiliki keinginan sendiri. Nah, jadi nanti mereka memiliki alasan untuk kesulitan karena kita melakukan restitusi itu nggak bisa. Ada rasa bersalah yang menguras energi, jadi si anak teh, oh iya ya saya teh salah, atuh ari udah salah mah ningan ya, si anak teh jadi down. Kemudian ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Jadi si anak teh nggak mau untuk berkembang lagi takutnya. Kemudian perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, ini yang kita takutkan ketika kita tidak melakukan restitusi. Selanjutnya yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Karena setiap tindakan yang dilakukan itu tadi sudah dikatakan ya, untuk memenuhi suatu tujuan. Biasanya tujuannya itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, menurut teori kontrol, ternyata semua tindakan manusia itu, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Biasanya kalau dalam validasi tindakan yang salah, itu kata-kata yang muncul, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Gitu. Atau, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tadi kan saya utarakan ya, ketika si Alifahnya itu mengatakan, ya Bu, emang kelihatan ya. Terus saya kan validasi itu tindakan yang salahnya. Coba kamu ngelakuin hal tersebut pasti punya alasannya. Bisa utarakan ke ibu alasannya apa? Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Atau kita juga boleh mengatakan, kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu hanya bisa melakukan hal seperti itu. Atau kamu ternyata bisa melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi kamu teh hanya bisa menurunkan kualitas belajar doang. Coba kalau sampai bolos sekolah, nah, itu merupakan salah satu validasi tindakan yang salah. Nah, ini
Ketika validasi tindakan yang salah, restitusi tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan itu adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ketika teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, maka langkah ke-1 dan langkah kedua tadi itu identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah itu telah divalidasi, maka kita siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Makanya tadi ditanya, kira-kira keyakinan apa sih yang sudah kamu langgar? Dia bilang, oh disiplin, bertanggung jawab. Nah selanjutnya kita menanyakan juga, kira-kira kamu mau melakukan hal seperti apa untuk memperbaikinya? Jadi dari sini kita dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang yang seperti itu? Jadi kalau misalkan kamu terus-terusan belajarnya tidak semangat, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu jadi mereka sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi balik lagi ke dunia berkualitasnya. Oke. Bapak Ibu, sekian materinya, ke-6 materi sudah selesai. Kita adakan sesi diskusi, ada yang mau ditanyakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. tentang segitiga restitusi, tadi Ibu menyimak video tentang anak yang jenuh dengan menurunnya proses pembelajaran. Apakah bisa segitiga restitusi itu dipakai untuk anak yang nakal, misalkan dalam hal ya bukan malas belajar, dikatakan nakal ya luas cakupannya adalah nakal. Ya anak-anak yang bermasalah lah, bermasalah dalam dari segi kehadiran, jarang masuk kelas, memberikan hal-hal yang negatif kepada teman, bisa nggak itu dari segitiga restitusi tersebut dipakai seperti itu? Makasih Bu. Ya, hatur nuhun Bapak. Oke, kalau dalam masalah segitiga restitusi untuk anak yang nakal, memang segitiga restitusi ini tidak bisa digunakan dalam setiap pemecahan masalah. Tidak semua, termasuk di dalamnya yang tidak bisa dipecahkan menurut menggunakan segitiga restitusi, yaitu tentang masalah kriminal. Jadi waktu elaborasi pemahaman ada pertanyaan, Ibu, Bapak, apakah murid yang menggunakan narkoba atau minum-minuman keras bisa digunakan segitiga restitusi? Jawabannya tidak bisa. Karena itu sudah termasuk kriminal. Apa yang bisa digunakan menggunakan segitiga restitusi? Yang seperti tadi Pak, kenakalan anak yang bisa kita anggap itu masih hal yang wajar. Jadi dia tidak masuk sekolah, kita juga bisa menanyakannya. Kita restitusi dia, alasannya apa, kenapa bisa seperti itu. Kita juga harus memvalidasi dulu dia, tindakan dia itu menstabilkan dulu identitasnya. Jadi ketika dia tidak masuk sekolah, Bapak Ibu yakin kayaknya kamu kalau alasannya seperti ini bisa aja lebih dari ini, ya enggak? Gitu. Jadi si anak itu tidak merasa, oh saya paling bersalah. Ada kata seperti itu. Begitu Bapak. Hatur nuhun. Ada lagi yang lain? Mangga Bapak. Setelah menyimak materi yang ke-6 ya, yang terakhir, ini ada mirip-mirip dengan coaching ya, segitiga restitusi itu, bahwa secara teori memang di coaching itu juga bahwa untuk membantu menyelesaikan masalah siswa atau ketika siswa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan seharusnya, kita sebagai guru, sebagai coach itu tidak
mengatakan kamu tuh harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, tapi hal yang akan dilakukan tersebut ke depan itu muncul dari pemikiran anak itu sendiri, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nah hal-hal yang berkaitan dengan materi ini tentang teori-teori ini tidak ada salahnya kita pelajari, kita praktekkan, tapi tidak letterlek. Artinya gini, ini kembali kepada gaya kita masing-masing gitu ya. Yang jelas kita berusaha tidak menjadi penghukum, tidak menjadi bersalah. anak merasa bersalah. Yang intinya adalah tugas kita mengantarkan, membantu anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Tentunya dalam hal penyampaiannya, melaksanakannya itu kembali kepada masing-masing kita, gaya kita masing-masing gitu. Hatur nuhun, terima kasih. Ya, hatur Ibu Bapak. Jadi sebetulnya kita kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu adalah menuntun murid menuju kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya menurut kodrat alam dan kodrat zamannya. Mungkin sampai di sini Ibu Bapak, hatur nuhun untuk semuanya. Hapunten sudah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan materi ini bisa kita terapkan, bisa kita gunakan dan menambah ilmu kita. Mungkin juga mudah-mudahan Ibu dan Bapak tidak puas dengan apa yang sudah saya sampaikan dan kita bisa belajar bersama-sama kembali. Hatur nuhun, akhirul kalam. Hapunten kangge sagala rupi kakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.